record ya. Oke, udah ke record. Oke, kita lanjut lagi. Ini the difference between arithmetics and algebra. Kalau di arithmetics kita numbernya tuh nggak pakai simbol gitu, sedangkan di aljabar itu biasanya kita menggunakan simbol. Simbolnya itu pakai huruf. Contohnya ini A plus B equals C gitu ya. Ngerti sampai sini? Paham tidak? Paham nggak? Risa, paham Risa? Naura, do you understand? Paham, I understand. Okay, very good ya. Langsung lanjut kita ke algebraic expression. Ya. Algebraic expression atau bentuk aljabar ya. Bentuk aljabar. Nah, at grade 7 grade itu kita belajarnya aljabar linear ya, yang masih linear. Contohnya misalkan for example misalnya nih 2x plus 3 gitu. Jadi dia pangkat tertinggi dari variabelnya itu sebentar. Pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 1. Ini kan 2x tambah 3, artinya 2x pangkat 1 di situ tuh. Jadi kalau di kelas 7 kita belajarnya aljabar linear. Jadi dia kalau if we draw the graph, jika kita gambar grafiknya, dia akan lurus kayak gitu. Nanti at 8th grade di kelas 8 nanti akan ini for your information aja ya, just for your information. Nanti di kelas 8 akan dipelajari lebih lanjut. Terus kalau di SMP itu ada fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2. Contohnya 2x kuadrat dikurangi 3x plus 5 misalkan. Nah, ini nanti kalau dia jadi persamaan ya, kalau jadi equation, nanti dia kalau digambarin tuh kayak gini. Grafiknya itu berbentuk parabola. Parabola itu nanti di kelas 9 atau di 9 grade ya. Nanti kita di kelas 7 cuma fungsi linear aja. Yang gini-gini aja, yang gampang-gampang. Oke. Ngerti? Ngerti nggak? Oke. Terus bentar. Wait. Bisa diperbesar. Oke. Nah, lanjut. Ingat nggak di SD? Do you still remember in elementary school what operasi apa aja sih di elementary school? Ada penjumlahan ya. Misalkan A plus B gitu kan? Betul? Ya. Di SD? Ada pengurangan A minus B. Ada apa lagi? Perkalian A times B. Ada apa lagi? Division ya, ada division atau pembagian A divided by B. Nah, kalau di aljabar ya, di aljabar itu ada bentuk defaultnya nih. Untuk A times B itu di aljabar ya. Di aljabar itu just AB aja. It's enough to write AB gitu. AB means A times B. AB itu artinya A kali B gitu. Paham? Paham saja. Oke, kalau A dibagi B di aljabar itu A dibagi B kayak gini, A per B gitu ya. Nah, ini tuh bentuk defaultnya. Nah, ini kayak semacam default gitu ya. Bentuk default dari aljabar.
Terus Ustazah, berarti kalau misalkan 25 ya, 25 itu means apakah berarti 2 kali 5? Tidak ya, 25 itu ya 25. Terus gimana dong kalau menuliskan 2 times 5? Ya cukup seperti ini, 2 times 5 itu pakai brackets ya. We use brackets, kita menggunakan kurung gitu. Oke? Nah, itu kan beda Got Ustazah, it? itu variabel bukan angka. Kenapa? Kan itu variabel kan Ustazah, bukan angka, jadi kok. Iya. Nah, Danisha bilang tentang variable nih ya. Danisha bilang tentang variabel. Oke, sekalian ya. Jadi di aljabar itu ada yang namanya there are variable in algebra, variable, constanta, and coefficient. Udah baca ya pasti ya. Iya. Nah, contohnya ini nih di page, nggak apa-apa ya Naura nggak apa-apa, nggak ada bukunya ya, di page page 74. 75 contoh soal Ya. Tentukan variabel. Iya, tentukan variabel koefisien dan konstanta pada bentuk aljabar ini. 5x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12. Nah, tentukan mana sih variable, which one variable, which one konstanta, and which one koefisien gitu kan. Nah, jadi variabel itu kan udah pada tahu nih, variabel itu apa nih? Variabel itu kan hurufnya ya. Nah, ini adalah, we call this what? Yang lain coba, alpha, apa itu x? Ini adalah variable. Ini juga adalah variable. Gitu ya. Variable itu adalah unknown, sesuatu yang belum kita ketahui. Oke. Nah, itu variable. Terus ada lagi yang namanya koefisien. Oke, konstanta. Konstanta itu adalah angka yang sendirian, gak ada temennya, alone gitu ya. Number yang alone, yang sendirian. It has no friends, gak punya temen. Nah, ini nih. Nah, ini adalah konstanta. Oke. Nah, and then the number yang deketan, close sama variable, yang deketan sama variable itu namanya koefisien. Ya, ini koefisien nih. Oke. Berarti kalau misalnya konstanta itu yang nggak ada variabelnya ya, Ustazah ya? Iya, konstanta yang sendirian, yang alone ya. Ini koefisien. Nah, ini juga koefisien. Nah, hati-hati ya sama minusnya nih. Ini jangan cuma 2, tapi minusnya juga koefisien. Jadi koefisiennya adalah, koefisien dari x adalah negatif 2 gitu ya. Iya. Koefisien. Oke. Jatuh bukunya. Oke, ngerti nggak? Anak. Yang lain paham? Danisha udah ngerti, bagus ya. Yang lain, Alifa paham? Azra? Ustazah. Oke, yang lain nih, ada yang nggak paham? You can ask me ya. You can ask me sebebas-bebasnya ya. Silakan. Siti paham nggak? Syarifah, Hanum, Talita paham? Inaya paham? Beneran nih? Beneran paham ya? Oke. Nanti khusus yang PJJ Ustazah akan berikan latihan ya. Insya Allah. Kalau nanti Ustazah upload di GC, terutama buat Naura yang tidak ada bukunya ya, susah buka maca katanya. Nanti kita insya Allah di share. Ini latihan aja sih, bukan tugas ya. Just for your exercise. Nah, coba sekarang Ustazah ini nih. Nah, oke. Who want to try? Kamu dia nanya nggak Ustazah? Boleh sekali. Siapa ini? Contoh tadi itu 5x pangkat 2 ya, ada pangkat 2-nya. 5x pangkat 2, iya betul.
Itu pangkat 2-nya itu namanya pangkat oke. Nah, pangkat 2 itu what is the name of ini? Pangkat 2 itu namanya apa gitu kan? Kita sebut apa ini gitu kan? Itu maksudnya. Nah, ini itu index. We call this index atau derajat or derajat. Nah, atau pangkat juga bisa sih. Index, derajat, pangkat, it's okay ya. Nah, gitu ya. Saya jawab ya. Oke, Ustazah. Oke. Nah, terus tentukan koefisien variabel dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut nih. Oh ya, ada bentuk aljabar ya. Ada algebraic expression. Ada algebraic expression atau bentuk aljabar ya. Terus ada yang namanya algebraic equation. Nah, I repeat once again. There are algebraic expression atau bentuk aljabar. Ada yang namanya bentuk aljabar nih. Bentuk aljabar, ini bentuk aljabar ya. Ada yang namanya algebraic equation. Algebraic equation atau persamaan aljabar. Coba. Nah, ada yang namanya bentuk aljabar, ada persamaan aljabar. Kalau bentuk aljabar dia tidak ada sama dengan, tidak ada lambang equal, tidak ada simbol sama dengan. Tapi kalau algebraic equation dia ada lambang sama dengannya. For example-nya ini, misal give me example please. 7 minus 2 minus x equals 5 misalkan ya. Nah, jadi dia ada tanda sama dengannya nih. Nah, ada tanda sama dengannya. Itu algebraic equation. Kalau algebraic expression atau bentuk aljabar dia has no equal symbol, tidak punya simbol sama dengan. Paham tidak? Bedanya algebraic equation sama algebraic expression, paham nggak? Paham, tapi kalau kan saya nemu soal nih, soalnya tuh sederhanakan bentuk-bentuk aljabar berikut. Itu berarti apa kalau disederhanakan? Nah, nanti ya, kita pasti bahas itu. Oke, nanti kita bahas. Oke, nanti kita akan bahas ya. Oke, very good. Nanti pasti dibahas di bab ini, insya Allah ya. Oke. Sip. Nah, coba kira-kira ini berapa ya X-nya? Jadi goals atau tujuan dari algebraic equation adalah kita finding X, mencari nilai X. Berapa sih nilai X gitu. Nah, itu tujuan dari kita belajar algebraic equation. Tujuan dari algebraic equation itu untuk mencari nilai X-nya. Gitu. It's like a game, you know. If you play the game and then or teka-teki, you know, teka-teki, tebak-tebakan. Nah, berapa sih nilai X ini gitu. Nah, itu seperti kita mencari harta karun lah ya, mencari teka-teki, jawaban dari suatu teka-teki. It's very interesting gitu, sangat funny, it's so fun gitu. Nah, coba ini X-nya berapa? 7 minus X equals 5. Kira-kira X-nya berapa ya? X-nya berapa nih? Apa? Nih, ini. 2 Ustazah. 2 ya, gampang ya. Coba yang lain paham nggak? Nih, coba Ustazah kasih soal. 10 dikurangi Z sama dengan 7. Z-nya berapa kira-kira? Nah, ini. Z-nya berapa? Ana boleh jawab 3 Ustazah. 3 ya, gampang ya? Gampang kan? Iya, Ustazah. Gampang. Nah, di aljabar itu ada caranya ya.
Kalau ini masih gampang angkanya. Kalau itu masih gampang angkanya. Kalau Ustazah ganti nih angkanya, Ustazah ganti angkanya jadi misal 12. Hah? 12? Yes, 20. 12 plus plus P plus P equals negative 13. Nah, of course you kayak mikir dulu gitu. Wah, ini berapa ya? Kalau yang ini kan Anti langsung bisa jawab nih. Yang tadi kan it's very easy. Yang ini kan masih easy. Tapi yang ini agak lama gitu kan, take a long time to know the value of P. Kita butuh waktu lebih lama lagi untuk nyari nilai P, betul? Ini coba berapa? Nah, ada caranya. Ada caranya. Caranya ini seperti timbangan ya. Tahu neraca enggak neraca? Tahu Ustazah. Googlingin ya neraca. Kita belajar di IPA Ustazah neraca bab pas PTS. Oh iya, belajar neraca. Apa itu neraca? Timbangan massa. Timbangan. Bentar ya Ustazah. Nih, ini seperti timbangan loh. Timbangan, tapi ini kebanyakan digital. Nah, seperti timbangan ini nih. I will show you ya, I will show you. Yang nih. Yang di pasar itu neraca Nih, iya. Tapi timbangannya yang kayak gini nih. Nah, kelihatan nggak? Situ. Iya. Nah, ini timbangannya. Nah, kayak gini. You know? Nah, jadi tanda sama dengan itu seperti timbangan. Kan kalau seimbang kan dia gini kan, nggak berat nggak di bawah, nggak ada yang berat sebelah gitu, seimbang, equal gitu. Nah, kalau misalkan yang sebelah kiri in the left side kita tambahkan 2 kilo, misalkan 2 kilo jeruk, pasti kan dia lebih berat kan ke bawah gini kan? Iya, yang kiri. Nah, kalau mau seimbang gimana caranya? Kita harus tambahin 2 kilo lagi ke kanan kan? Biar seimbang? Iya, Ustazah. Oke. Naura, you got it? Iya. Ngerti nggak? Oke, jadi itu tuh seperti like timbangan, you know, timbangan. Nah, si tanda sama dengan ini tuh seperti timbangan. I will present again. Nah, jadi ini tuh seperti timbangan. What is timbangan in English? Naura, do you know? Timbangan Scale. in English? What? Oh, bukan sih, scale. Scale? S-C-A-L-E. Scale. S-C-A-L-E. Scale. Scale. Naura, ini timbangan bukan artinya? Scale, skala ya. Nah, seperti timbangan gitu ya. Seperti timbangan. Nah, jadi tanda sama dengan di persamaan itu seperti timbangan. Nah, seperti timbangan, Salihah. Nah, kita akan selesaikan persamaan ini ya. Kita akan selesaikan. Nah, kan kita mau nyari what we want to find the value of P, right? Berapa sih P gitu. Nah, jadi kita maunya P sama dengan P equals gitu. P equals what gitu kan? P equals what. Nah, di sini sedangkan di ruas, lihat, ada ruas kiri, ada left side, ada right side. Ada ini left side, ini right side, atau ada ruas kiri, ini tuh ruas kiri nih, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, kita mau menghilangkan apanya di ruas kiri kira-kira? Kan kita maunya P sama dengan, berarti harus ngilangin apa? Apa yang mau kita hilangkan di ruas kiri? Of course, si 20-nya kan kita we want P sama dengan gitu. Kita mau P sama dengan. Tapi di ruas kiri ada 20. Kita harus menghilangkan 20 ini. Iya, harus dihilangkan. Gimana kira-kira caranya biar 20-nya hilang? Kan timbangan tadi bisa ditambah, bisa diambil. Kira-kira digimanain? Jadi 0 dulu. Iya, biar jadi 0. Kira-kira digimanain? 10 ya, 20 ya, kurang 20 kan jadi. Iya, berarti very good, berarti 20
20 dikurangi 20. dikurangi 20. Very good. Dikurangi 20 plus P, of course, kan masih ada si P-nya. Equals. Nah, because the left side dikurangi 20, maka right side juga harus subtract by 20, harus dikurangi 20 juga. Berarti negatif 13 dikurangi 20. iya, biar dia tetap seimbang, equal gitu ya. It's okay. Nah, berarti ini habis ya. Ini habis nih. 20 dikurangi 20 kan 0. 12 minus 12 0, right? 0. Iya. 0 33 ya. ya. Berarti di ruas kiri tinggal apa? Tinggal Ditambah 20. P. Tinggal P kan? Iya. P sama dengan berarti negatif 13 minus 20 berapa? Negatif 33. Negatif 33 gitu. Jadi Ya, we got the value of P is negatif 33. 33 ya. Dari mana kita tahu jawaban kita betul? We can check. We can check ya. Kita cek, kita substitusikan or kita replace. Nah, P-nya dengan replace P with negative replace P by negative 33. Coba, apakah betul hasilnya negatif 13? Kita cek ya. Kita cek. 20 plus P equals negative 13. Kita ganti P-nya dengan replace P with negative 33. Jadinya 20 plus negative 33 equals negative 13. Negative 20 plus negative 33 berapa? 13. Positif or negatif? Negatif, karena negatif lebih kan? besar jumlahnya. Iya, betul, negatif. Jadi, left side is same with right side. Jadi ketika ruas kiri sama dengan ruas kanan, tuh kan sama, itu berarti jawaban kita betul. Ya, Jawaban kita Ustazah. betul gitu. Paham tidak? Tetapi caranya memang seperti ini. Tetapi untuk kedepannya kita caranya seperti ini, sama sih dari situ. Cara ini dari situ sama aja. 20 plus P equals negative 13. Nah, kan kita tidak mau, kita tidak mau si 20 ini ada di sini. Kita maunya P sama dengan dia jump. So the 20 ini jump ke dari left side, dia jump ke right side. Ini tuh loncat ke sini nih. Nah, jump. Loncat gitu kan. Nah, jadi di sini tinggal P aja. Diisi 20-nya loncat. Tetapi kalau angka itu loncat nih, ngeloncatin sama dengan, dia berubah tanda. Gitu. Iya, jadi kebalikannya. Iya, jadi kebalikannya kan. Ini tandanya apa? Positif kan? Ya, jadi dirubah ke minus. Kalau minus jadi minus. Jadi negatif 13 minus 20 itu dia. gitu. Jadinya negatif 33 gitu. Ya. Ustazah, anak Ya. diajarinnya yang itu, yang bawah. Yang Tapi bawah juga- bagus. Iya, yang bawah itu asal usulnya dari yang atas. Kenapa sih kalau loncat itu pindah tanda gitu kan? Nah, yang bawah itu adalah simple way dari yang atas. Dia tuh kayak kalau yang atas kan jadi agak repot gitu kan. Kita harus nyoret harus banyak gitu lah. Kalau yang bawah itu gampang. Nah, kita coba satu nomor lagi ya. Bareng-bareng nanti Ustazah kasih satu soal, nanti Anti coba jawab dengan cara ini ya. Anti diktekan, nanti Ustazah tulis. Ustazah kasih contoh satu lagi. Misalkan contohnya 50 minus X equals berapa ya? 11. Okay. So,
Nah, ininya loncat nih, si ininya loncat. Kita harus loncat kan, jump. Iya. Nah, jadi di ruas kiri itu tinggal negatif X, betul? Nah, hati-hati Iya. tandanya, dia kalau negatif tetap negatif ya. Sama dengan 11. Nah, because the 15 ini jump, jadi dia berubah tanda. Jadinya kan tadinya dia positif, dia setelah jump after jump dia Negatif. jadi negatif. Jadi negatif 50. So, negatif X equals berapa nih? Tunggu saja. Jadi minus itu punya X-nya. Berapa nih? 11 dikurangi 50? Minus 39 ya? Oke, negatif 39. Nah, ini kan negatif X. Kita we want X, not negatif X. So, bagaimana caranya kita mengubah negatif X jadi X? Gimana? Ada yang tahu nggak? Gimana X-nya caranya kayak biar loncat sama dengan itu deh. kalau loncat kan kita mau nyari X. Kan kalau loncat jadi gini dong. Jadi kan di sini udah nggak ada apa-apa. Jadi 0 sama dengan negatif 39 tambah X. Kan kita maunya X sama dengan. Nah, Berarti jadi ini udah X tuh. udah selangkah lagi nih, udah selangkah lagi. Tapi gimana caranya biar si X ini jadi positif? Gimana? Ustazah dirubah 39-nya ditambah Bukan. apa ya? Kenapa nggak dari awal aja Ustazah? Apa? Ini saya harus ke X-nya saja. Iya, harus kan kita maunya X, not negatif X. Caranya kita kalikan dengan negatif 1 nih. Berapapun bilangan negatif ya, kalau dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif kan? Negatif 1000 dikali negatif 1 berapa? 1000 kan? Negatif dikali negatif itu sama dengan positif kan? Iya Ustazah. Nah, jadi kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Jadi negatif X dikali negatif 1. Oh, ininya merah lah ya, biar. Nah, dikalikan dengan negatif 1 equals negatif 39. Kan kalau yang left dikaliin negatif 1, yang kanan juga harus dikaliin negatif 1. Ya enggak? Biar equal. Nah, ini dikalikan juga negatif 1. Jadi kita, we get X, negatif X times negatif 1. X, right? Paham tidak? Equals berapa nih? 39. 39. Oke. Kalau harus pakai cara ya Ustazah ya. Karena kayak kalau misalnya nggak pakai cara tinggal dilihat aja 50 tambah berapa jadi 11. Oke, boleh. Kalau soalnya masih mudah ya. Kalau soalnya masih mudah, it's okay. Tapi kedepannya Antuna akan terus-menerus menggunakan cara ini di aljabar. Jadi Antuna harus paham. You have to understand this way gitu. Antuna harus paham cara ini. Kalau enggak, tebak-tebakan terus lama. Ini sih masih gampang. Gimana kalau angkanya lebih complicated, more complicated than this gitu, gimana? Jadi Antuna harus paham caranya ya. Oke? Kalau misalnya saya di sisi lain dari sama dengan yang dikurang berapa, di sisi lainnya juga dikurang angka itu ya Ustazah ya? Atau loncat aja, jam kayak tadi. Soalnya kalau kan, ya pakailah cara yang Antuna comfortable ya, yang Antuna nyaman, silahkan. Nih Ustazah kasih soal ya. Berapa ya? Benar Ustazah. Oke, 123 ditambah, ini masih mudah ya. Silakan ketik nama Antuna ya. Kalau udah 123 ditambah, Ustazah mau huruf apa ya? Huruf Q. Q equals negative 47. Solve. Nah, kalau perintahnya ada kata-kata ini nih, solve this. Nah, tadi yang Danisha tanya tadi itu simplify ya, atau simplify ya, sederhanakan. Itu nanti
Nanti ya setelah pertemuan ini. Kita sampai ini aja, sampai solve. Nah, kalau solve itu artinya kita nyari nilai variabel. Berapa sih Q-nya gitu. Coba cari. Yang udah silahkan ketik namanya. Harus pakai cara yang tadi kan, Ustazah? Ya, try. Gak apa-apa kalau Antuna enggak jawab sekarang juga coba aja, nanti disamakan hasilnya, disamakan. Pakai cara yang tadi ya, jangan tebak-tebakan. Ntar saya catat tuh. Oke. Ketik aja namanya dulu. Nanti habis itu jawab. Oke. Danisha mau jawab. Oke. Yang lain coba yang lain lagi. Jadi kalau jawaban Danisha kurang tepat bisa digantikan sama temennya yang lain. Coba 2 orang lah, 2 orang. Jadi saya nunggu dulu ya Ustazah. Oke. Saya Tunggu dulu ya. Wait please. Silakan yang lainnya. Oke, shower tuh. Alta, Azra, Risa, cobain. Sebenarnya kalau misalnya yang simply, ini saya nanya doang. Saya tahu bang. Oke. Udah beberapa kerjain yang disimplify. Tapi kalau simplify itu nggak mungkin kan hasilnya tuh satu bilangan, pasti ada berapa tambah berapa lagi kan, Ustazah? Oh, mungkin aja hasilnya bilangan. Ya kalau yang di buku saya belum ketemu yang hasilnya tuh bilangan hasilnya bilangan. Nanti Ustazah kasih contoh yang hasilnya bilangan ya. Ya, saya tadi belum ketemu yang di Oke. buku. Bisa dia bisa hasilnya bilangan. Bisa 0, bisa. Mau coba, tapi kalau salah nggak apa-apa kan Ustazah. Oh, tidak apa-apa sekali. Danisha, Ustazah nanti checklist Danisha ya. Tetap wah, ini nilai tambah ini berpengaruh banget kalau Antuna lihat perhitungannya ya. Nilai yang Ustazah checklist itu berpengaruh sekali untuk menaikkan nilai Antuna. Nah, Danisha akan tetap Ustazah checklist, tapi Ustazah tanya ke Alifa ya. Nggak apa-apa, Danisha? Nggak apa-apa, Ustazah. Oke, jadi nanti Danisha tinggal nyamain aja ya. Oke? Oke, Ustazah. Oke, coba Alifa. Halo Alifa. Ya, Ustazah. Oke, gimana Alifa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Gimana? Kalau anak 123 tambah Q sama dengan min kan. Terus Q sama dengan min 4. Terus min 123. Negatif 123 betul. Terus Q sama dengan min 170. Oh, Q sama dengan negatif 123 dikurangi berapa? Udah. Oh, negatif 47 nya kemana? Kalau yang itu Q-nya sama dengan min 47, min 123. Oke. Sama aja ya, min 123, min 47 sama aja ya? Atau min 47 dikurangi 123 sama aja. Oke, karena dia komutatif. Nanti deh, Ustazah jelasin lagi komutatif, asosiatif. Ya di SD pernah dengar nggak? Sifat komutatif, asosiatif, distributif. Udah, Ustazah. Pernah ya? Oke, jadi berapa Alifa? Q sama dengan berapa? Min 170. Negatif 170. Oke, yang Danisha segini bukan? Ana sih Ana minus 270, 200 bukan 100, Ana 200. Oh iya, coba jawaban Danisha. Gimana yang Danisha? 23. Ana 270. Dari mana 270? Ada 123 tambah Q sama dengan minus 147. Oke. Nah, minus 47 sayang? Ya, bukan minus 147. Danisha salah soal nggak?
Tunggu. Negatif 47. 47. Iya. Ini sih salah tulis ya. Oke. Iya. Oke. Oh ya Ustazah ya. Ini 47. Apakah jawaban dari Alifa ini benar? Oke, kita akan cek ya. Kita akan cek. Sampai sini udah betul ya. Tapi penasaran nih, pengen tahu itu benar nggak sih 170? Kita replace Q with negatif 170. Jadinya 123 plus negatif 170 equals negatif 47. Apakah benar 123 ditambah negatif 170 itu 47, negatif 47, benar nggak? Betul. Benar ya, betul. Right. Correct ya, negatif 47 equal negatif 47. Oh, correct sekali, betul sekali ya, Alifa. Thank you, Ustazah checklist. Alifa tuh kelas apa ya? Khadijah. Oke. Khadijah. Alifa. Oke. Sama Danisha kelas apa? Maryam. Yang lain nanti minggu depan coba ya. Try. Oke. Ustazah akhiri aja deh, tapi Ustazah pengen ngobrol-ngobrol dulu. Tadi gimana aja PJJ-nya, lancar nggak? Ini nanti Ustazah upload di YouTube ya. Ya Ustazah. Kalau Antona mau ini. Ada Ustazah absen A satu-satu, ada Azra kelas apa Azra? Halo. Anak kelas 7 kelas Fatimah Ustazah. Nah, oke. Azra sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus Alifa tuh tadi kelas Maryam ya? Khadijah ya? Khadijah Ustazah. Oke, Khadijah. Terus Alta, halo. Alta. Halo Ustazah. Hai, kelas apa Alta? Khadijah. Oke, Alta minggu depan cobain ya. Nanti di akhir kok Ustazah nulisnya Khadijah. Tadi itu siapa sih? Alifa, Alta. Nanti di akhir Ustazah kasih soal ya. Antuna latihan, nanti minggu depan Antuna mengajukan diri ya. Ustazah, I want to try gitu ya. Oke. Soalnya di Ustazah ya? Ustazah di itu aja ya, di grup Telegram aja ya. Oh ya, kayak grup Telegram kelas masing-masing ya Ustazah. Betul. Ini kan campuran ya. Iya, ini campuran ya. Danisha itu Maryam ya, bentar ya, jangan dulu list. Danisha Maryam. Ini majority udah pada kesini. Iya. Kenapa pada belum kesini? Inaya kelas apa saya? Belum diizinin sama ayah. Belum diizinin. Oke, nggak apa-apa. Inaya kelas apa? Halo. Inaya, can you hear me? Inaya tuh kelas apa ya? Dia 7 Maryam Ustazah. 7 Maryam. Inaya, oke. Terus Naura tuh Fatimah ya kalau nggak salah. Naura Fatimah, right? Mana? Naura kelas Fatimah. 7 Fatimah, Naura An-Nubi. Oke. Risa, kelas apa Risa? Maryam ya? Iya Ustazah. Oke.
Risa kelas Mariam. Kemarin Ustazah manggil siapa yang manggil Afifah dengan nama Risa pas di kelas. Siti Askia kelas apa sayang? Siti. Kelas 7 Fatimah, Ustazah. Siti Fatimah. Oke, Siti minggu depan dicoba ya. Oke, Ya, Siti ya. Ustazah. Oke. Hanum kelas apa Hanum? Syarifah. Halo. Ustazah kata Naya di rumahnya mati lampu. Oh iya nggak apa-apa. Makasih ya infonya. Makasih. Hanum kelas apa sayang? Kelas Khadijah ya? Hanum Khadijah. Sepertinya audionya Hanum ini bermasalah ya. Talita kelas apa? Kelas Mariam ya Talita. Halo Talita. Talita. Ya, Ustazah. Oke, Talita minggu depan dicoba ya. Coba jawab ya. Ustazah kasih soal, Talita coba jawab ya. Dikerjakan dulu. Nanti soalnya Ustazah taruh di grup ya, di grup Telegram. Oke, Salihah, kita akhiri ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much. See you. Bye. 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 Yo. Ustazah. Iya, waalaikumsalam. Iya, apa?